Saya hanya ingin bercerita. Ceritanya begini. Ada seorang anak muda yang mau berangkat salat subuh. Di tengah jalan dia terperosok, jatuh ke dalam lubang karena becek. Hujan gerimis lagi, tidak ada ojek. Dia jatuh. Kemudian dia kembali ke rumahnya, dia ganti pakaian, berwudu lagi, kemudian berangkat lagi. Anehnya dia terjatuh lagi di lubang yang sama. Ini sudah melanggar lagunya Romai Rami. Kalau Romai Rami kan cukup satu kali terjatuh di tempat yang sama, tapi dia 2 kali jatuh. Dia kembali lagi ke rumahnya, ganti pakaian, berwudu lagi, kemudian berangkat lagi ke masjid. Mendekati lubang itu, kira-kira jatuh lagi atau tidak? Ternyata tidak, karena ada orang tua yang meraih tangannya, kemudian menuntunnya berjalan sampai ke pintu masjid. Orang tua itu bawa senter, kemudian dia memegang tangan anak muda itu, kemudian mengantar sampai di pintu masjid. Sampai di pintu masjid, anak itu mengajak sang orang tua untuk masuk salat berjamaah. Tapi orang tua itu bilang, saya hanya cukup sampai di sini. Kau saja yang masuk. Masuk makin kita kan sudah bantu saya. Sekarang saya mengajak Bapak untuk masuk ke dalam masjid untuk beribadah sama-sama meraih pahala. Mohon maaf, saya hanya sampai di sini. Kenapa memang kita tidak mau masuk? Padahal Anda sudah berjasa mengantar saya ke masjid. Orang tua itu lantas bilang, ketahuilah sebenarnya saya adalah iblis yang menjelma dalam bentuk berupa manusia. Dan ketahuilah yang membuat lubang tadi yang menyebabkan kau jatuh adalah saya. Di kali yang kedua kau juga jatuh, itu gara-gara saya. Tapi kenapa saya tidak membiarkanmu jatuh di kali yang ketiga? Karena saya khawatir. Karena ketika kau jatuh di lubang pertama dan kau kembali ganti pakaian berangkat lagi ke masjid, saat itu Allah mengampuni seluruh dosa-dosamu. Di kali yang kedua ketika kau jatuh lagi dan kembali berpakaian bersih-bersih diri dan berangkat lagi ke masjid, pada saat itu Allah telah mengampuni dosa kedua orang tuamu. Makanya saya khawatir ketika kau akan jatuh ketiga kalinya dan saat itu kau lakukan lagi, saya khawatir Allah akan mengampuni dosa seluruh penghuni kampung itu. Maka tidak ada lagi yang akan menemani saya di dalam neraka. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kalau ada anak yang rajin beribadah, harusnya kita support. Kalau ada pemuda yang rajin ke masjid, harusnya kita bantu dia. Jangan justru dicemooh, jangan kita jadi penghalang. Kenapa? Dia yang menyebabkan terangkatnya musibah ataupun azab yang mungkin akan turun di tempat itu. Dia menjadi wasilah dari orang tuanya sehingga diampuni dosa-dosanya. Dia bisa menjadi wasilah diampuni seluruh dosa orang yang ada di kampung itu. Kenapa pemuda? Pemuda itu banyak godaannya. Pemuda itu banyak tantangannya. Di tengah masa pubertasnya, di tengah libido seksnya yang makin menggelora, ya, di tengah pengaruh dunia dan hawa nafsu yang luar biasa godaannya. Tapi kalau dia mampu beribadah kepada Allah, maka dia akan mendapatkan tempat VIP nanti di padang mahsyar. Ada satu golongan tertentu yang dilindungi oleh Allah dari panas teriknya padang mahsyar. Ketika matahari tinggal sejengkal di atas kepala, dia justru dapat perlindungan. Syabun nasya'ati fi ibadatillah. Pemuda yang rajin beribadah kepada Allah itu akan dapat perlindungan nanti di hari kiamat. Kalau orang tua yang taat, sekira wajar saya itu. Kalau orang tua yang wajar, ya, rajin beribadah wajar, Pak. Kenapa? Sudah dekat ke kuburan. Tapi kalau ada orang tua masih lege-lege, masih banyak melakukan maksiat, sering dugem, ya itu yang perlu dipertanyakan. Kenapa? Tubuh sudah bau tanah. Ya, tapi namanya ajal, Pak, kita tidak tahu. Tidak ada tua, tidak ada muda. Ya. Jadi iblis, setan akan selalu menggoda kita, baik dalam bentuk serangan fisik ataupun dengan kelembutan. Bisa saja kalau tidak kuat imannya sang pemuda, bisa saja dia tergelincir dengan fasilitas yang dijanjikan oleh iblis. Banyak orang lulus ketika diuji dengan kesulitan dan kesempitan, tapi biasanya gagal ketika diuji dengan fasilitas yang mudah.
Itu tadi dituntun tangannya oleh iblis untuk menuntun. Bisa saja itu juga ujian dan cobaan. Dan banyak orang begitu. Ya, ketika diuji diberikan fasilitas kemudahan justru tergelincir. Anak yang soleh seperti ini sangat kita dambakan, sangat kita harapkan. Tapi dia bukan produk instan. Mencipta anak soleh itu bukan produk instan, bukan simsalabim langsung jadi, bukan abrakadabra langsung ada, tapi proses yang panjang. Paling tidak kesalehan Ismail bisa jadi contoh. Tapi Ismail tidak langsung jadi soleh, terkecuali Ibrahim yang lebih dulu menjadi soleh. Dalam surah Al-Mumtahanah bisa dilihat, laqad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada suri tauladan yang terbaik pada diri Ibrahim. Jadi bukan Ismail saja, Ibrahim sudah saleh sebelumnya. Jadi kalau mau mencetak anak saleh, jadilah kita Muhammad saleh dulu, baru kita jadikan anak kita. Insya Allah anaknya si saleh itu. Kenapa? Bapaknya bernama Muhammad Saleh. Satu yang ketawa. Jangan-jangan Muhammad Saleh itu. Jangan kita mengharapkan kita menjadi saleh kalau kita sendiri tidak mensalehkan diri kita. Kenapa? Anak itu sifatnya duplikatif, selalu mencontoh apa yang dilakukan oleh bapaknya. Makanya ada hal-hal yang sifatnya privasi itu tidak boleh dilihat oleh anak. Tapi kalau sifatnya publikatif, silahkan diperlihatkan kepada anak untuk bisa mencontohnya. Contoh ketika kita bersedekah sebagai pelajaran untuk anak, boleh diperlihatkan kepada anak agar anak juga bisa mencontohi kedermawanan orang tuanya. Tetapi sudah cukup sampai di situ, jangan dilanjutkan. Karena anak juga bisa bercerita macam-macam. Iya. Kalau dia ketemu dengan teman-temannya sesama anak yang orang tuanya pernah beri santunan, dikhawatirkan anak itu akan bicara. Bapakku kasih foto. Iya. Itu memaknai begini karena bapakku kasih. Itu yang bahaya juga. Jadi ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Harusnya kita berhati-hati. Betapa bangganya kita kalau anak kita disebutkan namanya sebagai salah satu yang berprestasi atau disebutkan kebaikan-kebaikan anaknya, pasti secara tidak sadar akan mengalir air mata bahagia keluar dari sudut-sudut mata kita. Tapi jadi masalah kalau masih pagi-pagi ada yang gedor pintu kita. Ternyata ada orang berseragam kepolisian mengantarkan surat pemanggilan karena kebetulan anak tadi ditangkap sementara mabeda, kebetulan sementara membongkar minimarket dan sebagainya. Betapa pilunya hatinya sang orang tua. Al-ana kal-ina, begitu kata orang Arab. Anak itu tergantung wadahnya bagaikan air. Kalau air itu masuk ke dalam gelas, maka air itu akan berbentuk seperti gelas. Kalau air itu masuk ke dalam botol, maka air itu akan berbentuk seperti botol. Idealnya, bagaimana anak kita di masa yang akan datang, tergantung bagaimana kita memformatnya mulai dari sekarang. Lewat itu di menit, mohon maaf. Ya, mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita petik. Meskipun tidak begitu taat janata, tapi paling tidak kita bisa membentuknya mulai dari sekarang. Banyak kisah-kisah inspirasi bisa kita baca. Karena jauh sebelumnya Al-Quran sudah mengajarkan wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Tatap masa depanmu ketika masih hidup di dunia ataupun ketika akhirat nanti. Anak salah satunya investasi kita di masa datang. Baik ketika kita masih hidup maupun ketika kita sudah tidak ada di atas permukaan bumi.